Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Saat berbicara tentang seseorang, sebut saja Budi, tentu akan sangat membosankan apabila menyebut nama Budi berulang-ulang. Nah, untuk itu kita perlu mengenal kata ganti alias pronoun agar kalimat menjadi lebih jelas dan efektif. Di video ini kita akan bahas kata ganti dalam bahasa Inggris alias pronoun, yaitu they, we, I, you, she, he, it. Ada contoh kalimat untuk masing-masing kata ganti beserta artinya. Wah, komplit banget ya. Kita awali dengan memahami apa itu kata ganti alias pronoun. Kata ganti dalam bahasa Inggris atau pronoun adalah materi grammar yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Kata ganti digunakan saat kita bercerita tentang orang, benda, atau hewan, agar kalimat menjadi lebih jelas dan efektif. Supaya lebih paham apa itu kata ganti dan seberapa penting penggunaannya dalam bahasa Inggris, yuk kita simak dua kelompok kalimat berikut. That is my sister's house. My sister's house is new. Kalimat berikutnya adalah Zara is my friend. Zara is a smart student. Lanjut ke kalimat ketiga, yaitu Susan and Yura have a puppy. Susan and Yura walk their puppy every morning. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi pada ketiga kalimat tersebut. Kalimat yang digarisbawahi pada kalimat pertama adalah my sister's house. Pada kalimat kedua adalah Zara. Dan kosakata yang digarisbawahi pada kalimat ketiga adalah Susan and Yura. Kata-kata tersebut termasuk kata benda yang dapat diganti dengan kata ganti alias pronoun sehingga kalimatnya menjadi That is my sister's house. It is new. Kata ganti yang digunakan pada kalimat ini adalah it. Untuk menggantikan my sister's house, kata ganti it berperan sebagai subjek kalimat. Selanjutnya kalimat kedua dapat diganti menjadi Zara is my friend. She is a smart student. Yap, menggunakan kata ganti she yang menyatakan seorang perempuan. Kata ganti she adalah subjek kalimat. Berikutnya, Susan and Yura have a puppy. They walk their puppy every morning. Tentu tahu dong kalau kata ganti yang digunakan pada kalimat tersebut adalah they yang artinya mereka untuk menggantikan Susan and Yura. Jadi, kelompok kalimat yang lebih jelas dan efektif adalah kelompok kalimat yang berwarna ungu cek. Apa saja kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut? Yaitu it, she, they. Semua kata ganti tersebut berperan sebagai subjek kalimat sehingga disebut juga subjective pronoun. Apa itu subjective pronoun? Sebenarnya kata ganti dalam bahasa Inggris alias pronoun ada banyak jenisnya. Perhatikan tabel berikut ya. Di video ini kita akan fokus pada personal subjective pronoun yang terdiri dari I, you, they, we, she, he, it. Personal subjective pronoun adalah kata ganti untuk benda yang berperan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Jadi di video ini kita akan membahas kata ganti I, you, they, we, she, he, it. Yuk kita mulai dengan kata ganti I. Arti dari kata ganti I adalah saya atau aku. Fungsinya sebagai subjek dalam kalimat. Dan contoh kalimatnya adalah I live at Melati Street 88. I live at Melati Street 88. Artinya saya tinggal di Jalan Melati nomor 88. Nah, contoh kalimat lainnya menggunakan kata ganti I adalah I am a student. I am a student. Artinya saya adalah seorang murid. Nah, perhatikan dua contoh kalimat ini. Jadi kata ganti I diletakkan di awal kalimat sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Kita lanjut ke kata ganti berikutnya yaitu you. Arti you adalah kamu, Anda, atau bisa juga kalian. Yes, kata you bisa menyatakan satu orang atau bisa juga banyak orang. Fungsi you adalah sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Kita simak yuk bagaimana contoh kalimat menggunakan kata ganti you sebagai subjek, yaitu You have to come to my party. You have to come to my party. Artinya, kamu harus datang ke pestaku. Contoh kalimat berikutnya adalah You are good people. You are good people. Artinya, kalian adalah orang-orang yang baik.
Nah, dari kedua contoh kalimat ini, kamu bisa melihat kan, kata ganti you diletakkan di awal kalimat sebagai subjek. Dan kata ganti you ini bisa berarti satu orang saja atau bisa berarti lebih dari satu orang yang berarti kalian. Kita lanjut ya ke kata ganti berikutnya yaitu they. They berarti mereka. Fungsi dari kata ganti ini adalah sebagai subjek dalam kalimat. Berikut beberapa contohnya. They came to my house. They came to my house. Artinya mereka datang ke rumahku. Contoh kalimat lainnya adalah they are my best friends. They are my best friends. Artinya mereka adalah sahabat terbaikku. Kata ganti berikutnya yang akan kita bahas adalah we. We artinya kami atau kita. Fungsi kata ganti we dalam sebuah kalimat adalah sebagai subjek. Seperti pada contoh kalimat berikut ini. We don't have money. We don't have money. Artinya kami nggak punya uang. Berikutnya, we are not happy. We are not happy. Artinya kami nggak senang. Nah, kamu sudah melihat bagaimana penggunaan kata ganti I, you, they, we dalam kalimat bahasa Inggris. Sekarang giliranmu untuk membuat kalimat sendiri. Dicoba dulu ya untuk membuat contoh kalimat bahasa Inggris sendiri dengan menggunakan kata ganti sebagai subjek. Kita akan lanjut ke kata ganti she, he, it. Tapi sebelum itu kita simak yang berikut dulu. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, ebook ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang ebook Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang ebook Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link ebook Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut ya ke kata ganti she. She artinya ia atau dia untuk seorang perempuan. Ingat ya, kata ganti she mengacu pada satu orang perempuan saja. Fungsinya ya tentu saja sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Seperti contoh kalimat berikut. She lives at Kartini Street 8. She lives at Kartini Street 8. Artinya, ia tinggal di Jalan Kartini nomor 8. Contoh kalimat berikutnya adalah why is she crying? Why is she crying? Artinya, mengapa ia menangis? Berikutnya adalah kata ganti he. He berarti ia atau dia untuk seorang laki-laki. Nah, kalau tadi kan she untuk seorang perempuan. Sekarang kata ganti he digunakan untuk seorang laki-laki. Ingat ya, hanya satu orang laki-laki saja. Fungsi dari kata ganti ini tentu saja sebagai subjek dalam kalimat. Seperti pada contoh kalimat ini. He walks to school. He walks to school. Artinya ia jalan kaki ke sekolah. Next. He doesn't know what to do. He doesn't know what to do. Artinya ia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kamu paham kan gimana caranya membuat kalimat menggunakan kata ganti he? Kita lanjut ya ke kata ganti yang terakhir yaitu it.
Arti dari kata ganti it adalah itu atau ini digunakan untuk menyatakan sebuah benda, seekor hewan, atau satu tumbuhan. Fungsi kata ganti it adalah sebagai subjek dalam kalimat, seperti pada contoh kalimat berikut ini. It is our new house. It is our new house. Artinya ini adalah rumah baru kami. Contoh kalimat lainnya adalah It usually sits on my doormat. It usually sits on my doormat. Artinya hewan itu biasanya duduk di atas kesetku. Jadi kata ganti it bisa digunakan untuk menyatakan sebuah benda, seekor hewan, atau satu tumbuhan. Nah, kamu sudah mengetahui bagaimana penggunaan kata ganti dalam bahasa Inggris. Jadi, kata ganti yang sudah kamu pelajari adalah I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu dia materi tentang kata ganti dalam bahasa Inggris, yaitu subjective pronoun. Cobalah untuk membuat kalimat menggunakan kata ganti dan tulis di kolom komentar ya. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!